Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Tiana Damayanti dengan nomor pokok mahasiswa 19 14 15 10 60. Saya merupakan mahasiswa jurusan Kehutanan Fakultas Pertanian Universitas Lampung. Di sini saya akan menjelaskan sebuah jurnal dengan judul Gaharu Alam, Jaringan Perdagangan dan Gaharu Budidaya, Studi Kasus Kalimantan Timur, yang merupakan jurnal biologi Indonesia pada tahun 2020. Adapun pokok bahasan pada jurnal ini yang pertama ada pendahuluan, yang kedua ada metode penelitian, yang ketiga ada hasil dan pembahasan, dan yang keempat ada kesimpulan. 1. Pendahuluan. Gaharu atau gaaru atau aguru dalam bahasa Sanskerta diartikan dengan kayu yang tidak mengambang atau non-floating wood. Latar belakang. Gaharu merupakan salah satu jenis hasil hutan bukan kayu atau HHBK. Gaharu atau aguru dalam bahasa Sanskerta yang dapat diartikan sebagai kayu yang tidak mengambang. Produk gaharu alam banyak ditemukan di Indonesia sebelum tahun 1980-an, terutama di Kalimantan, Sumatera, Papua, dan Nusa Tenggara Barat. Indonesia merupakan salah satu negara penghasil gaharu di dunia. Perdagangan gaharu. Indonesia sebagai salah satu produsen gaharu terbesar sudah lama menyediakan produk gaharu yang diperdagangkan secara lokal dan internasional. Perdagangan global terkait gaharu sudah dilakukan sejak 2000 tahun yang lalu. Dalam konteks trading gaharu ini, Indonesia dan Malaysia sudah berperan menjadi pemasok gaharu utama pada perdagangan internasional pada tahun 1990-an. Berikut merupakan penjualan gaharu pada tahun 2018 yang menunjukkan bahwa harga jenis gaharu super yang biasanya dari Maalinau dengan harga 5-10 juta per kilogram. Berikut adalah kelas-kelas harga penjualan gaharu. Yang pertama ada kelas A dengan harga 2 juta per kilogram. Yang kedua ada kelas B dengan harga 1 juta per kilogram. Yang ketiga ada kelas A plus B dengan harga 700.000 per kilogram. Yang terakhir atau yang keempat ada kelas kemendangan atau yang standar biasa hanya dihargai dengan 500.000 per kilogram. Upaya untuk memperjualbelikan gaharu termasuk produk turunannya juga relatif tinggi harganya. Berikut merupakan tujuan penelitian dari jurnal ini, yaitu untuk menganalisis gaharu alam sebagai salah satu komoditas di luar produksi kayu yang mempunyai nilai ekonomi yang tinggi dan termasuk dalam Appendix 2 CITES. Selanjutnya ada metode penelitian. Alasan rasional untuk mengkaji gaharu alam di Provinsi Kalimantan berdasarkan pertimbangan kondisi kehutanan, ekonomi, sosial, dan ekologi. Itu ada dua. Yang pertama ada tuntutan atau demand. Gaharu alam di kawasan hutan semakin sulit ditemukan karena tuntutan demand dari konsumen gaharu alam semakin banyak, antara lain dari domestik dan internasional. Yang kedua ada sektor pertanian. Kawasan hutan semakin banyak dikonversi lahannya untuk keperluan sektor pertanian, kehutanan, dan tambang, antara lain kelapa sawit, karet tambang, hutan tanaman industri atau HTI, dan hutan pengusahaan hutan atau HPH. Yang kedua ada metode penelitian. Adapun waktu dan lokasi penelitian. Penelitian ini dilakukan di Provinsi Kalimantan Timur dan dilakukan pada bulan Juli 2018. Teknik pengumpulan data. Yang pertama, melihat langsung di lapangan, partisipasi observasi, wawancara dengan berbagai informan. Yang kedua, teknik forum grup diskusi atau FGD yang digunakan untuk menjaring pendapat para ahli. Metode tersebut dilakukan dan diharapkan akan ada yang pertama langkah preventif untuk gaharu alam dapat tetap sustainable atau keberlangsungan. Yang kedua dapat diganti dengan gaharu budidaya dengan framework yakni mengajak partisipasi masyarakat. Berikut ada gambar 4 pilar dalam politik ekologi yang menjadi fokus analisis, yakni kebijakan, sosial, ekologi, dan pasar.
Menekan peran aktor mengenai pengelolaan gaharu sebagai komoditi dan tanaman budidaya dari stakeholder atau pemangku kepentingan antara lain. Yang pertama ada Dinas Kehutanan Provinsi, yang kedua ada Bapeda, yang ketiga adalah Dinas Lingkungan Hidup, yang keempat ada kantor BKSDA, yang kelima ada Lembaga Riset Hasil Hutan Bukan Kayu atau HHBK. Yang ketiga, berikutnya ada hasil dan pembahasan dari jurnal ini. Gaharu dalam wacana kebijakan. Jenis gaharu Aqualyra markensis adalah gaharu yang banyak diperoleh dari hutan alam dan hasil budidaya dari masyarakat di Provinsi Kaltim. Kuota perdagangan gaharu tahun 2017 untuk Kalimantan Timur sebesar 15 ton atau 15.000 kilogram yang diberikan oleh Asgarin, Asosiasi Pengusaha Gaharu Indonesia, kepada pengusaha gaharu di Kalimantan Timur. Berikut adalah tabel pertama, yaitu kuota gaharu untuk Kalimantan Timur tahun 2013 sampai 2018. Mengapa terjadi penurunan suplai produk gaharu alam di Kalimantan Timur, yaitu dikarenakan hasil produksi gaharu alam ini mengalami penurunan jumlahnya karena banyak kawasan hutan produksi dan hutan lindung yang dijadikan sektor perkebunan. Pada periode 2013 sampai 2017 mengalami penurunan. Hal ini terkait karena kuota yang diberikan kepada pengusaha gaharu level provinsi tidak terpenuhi targetnya, karena hasil produksi gaharu alam semakin berkurang. Berikut ada gambar pendapatan negara bukan pajak atau PNBP pada tahun 2013 sampai 2018. Ada beberapa hambatan dalam mencari gaharu alam perdagangannya di lapangan. Yang pertama, pencari gaharu alam karena lamanya di hutan sering terkena penyakit malaria. Ada juga mereka meninggal di hutan. Bagi pencari gaharu alam di lapangan, jika membawa hasil hutannya atau gaharu itu memerlukan transportasi dari hutan ke provinsi, banyak dipersulit dan ditangkap oleh polisi. Perlu sosialisasi kepada penegak hukum seperti polisi, kepala desa, jaksa, dan lain sebagainya. Jika diperoleh dari gaharu alam makin susah karena kerusakan kawasan hutan, maka solusinya adalah gaharu budidaya harus dibuka oleh para pedagang besar. Pihak perbankan harus mempermudah akses permintaan kredit dari pengusaha gaharu tingkat provinsi. Adapun kelompok tani agroforestry Mitra Binas, di mana kelompok tani ini memiliki luas lahan 267 hektar yang dialokasikan lahannya untuk kegiatan sawah. Kelompok tani mitra bisnis ini berdiri pada tahun 1984. Yang di mana kelompok tani ini terdapat anggota kelompok yang memelihara sapi, kambing, dan perikanan seperti ikan nila, lele, emas, dan gurame. Kelompok tani ini menanam sekitar 86 jenis buah-buahan seperti buah naga, nangka, lidah buaya, durian, rambutan, sukun, aren, langsat, dan mangga. Adapun tanaman herbal yang mereka tanam antara lain kunyit, temulawak, tongohai, bawang dayak, dan sebagainya. Tanaman keras yang ditanam antara lain pohon kelapa sawit, kelapa gaharu, ada 700 pohon yang ditanam, 700 pada tahun 2004. Berikut pohon gaharu yang sudah ditanam 10 tahun oleh anggota kelompok tani Mitra Binas. Ada beberapa kesulitan dalam pengembangan kelompok tani, antara lain mengembangkan sumber daya manusia untuk mempunyai keterampilan dalam sistem agroforestry, meningkatkan etos kerja, memperoleh model kerja, dan menemukan teknologi inokulasi dalam exploring pohon gaharu. Yang keempat ada kesimpulan. Kesimpulan pada jurnal kali ini yaitu gaharu atau agarwood adalah hasil hutan bukan kayu yang sudah menjadi komoditi bernilai ekonomi karena harga jualnya yang relatif tinggi.
Semakin kecilnya perolehan gaharu alam oleh pencari gaharu, baik dari masyarakat lokal dan para pendatang di hutan alam. Implikasi ekonomi dan sosial dari pergerakan penanaman gaharu dibarengi dengan penyediaan teknologi inokulan. Semakin terbatasnya produk gaharu alam menciptakan teknologi inokulan untuk mendapatkan gubal gaharu, maka diperlukan sinergitas program dan koordinasi antar lembaga. Sekian materi yang dapat saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih.